Shalom adik-adik, apa kabar? Pagi ini Engku mau mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di dalam ibadah video streaming Pelkar Remaja Gemis Bait Allah. Bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan buat kita untuk bisa hadir di ibadah pada pagi hari ini. Dan tanpa berlama-lama, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan Alkitab kita, dan kita siapkan diri kita untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan mari untuk memulai ibadah ini, kita sama-sama mengangkat satu pujian yang berjudul Badai Topan Dunia, Kidung Jemaat nomor 440. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di tiap waktu dan tempat Engkaulah perlindunganku. Perlindunganku. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tiada takut kabarnya. Mari kita buka ibadah pada pagi hari ini di dalam doa, dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kembali Engkau sediakan bagi kami. Dan saat ini kami mau beribadah, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menjaga ibadah kami agar berjalan lancar dari awal sampai pada akhirnya. Inilah yang menjadi doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mengangkat kembali satu pujian yang berjudul Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan-Mu. Ku berserah di dalam
besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Baik adik-adik, saat ini kita akan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita persiapkan Alkitab kita. Segera kita akan membacanya di dalam kitab Markus, Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-39. Nah, sebelum kita membaca firman, mari kita minta bimbingan tangan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa Engkau sungguh baik. Saat ini Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Kami akan membaca Alkitab. Kiranya Tuhan mau menjaga hati kami, agar apa yang kami boleh baca itu boleh menjadi pedoman dalam hati kami. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Biar kiranya firman ini boleh berasal daripada-Mu saja. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, mari saat ini kita membaca firman Tuhan dari Markus 1 ayat 35 sampai ayatnya ke-39. Aku akan membacakannya dan adik-adik menyimak ya. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil ke rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Baiklah adik-adik, saat ini engku mau mengambil satu tema, yaitu Good Morning Jesus. Kenapa Good Morning Jesus? Pastinya berkaitan ya sama pembacaan kita pada pagi hari ini. Nah, tadi ada hal yang unik yang sudah kita baca tadi, yaitu ayatnya yang ke-35 yang bunyinya seperti ini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.
Ya, adik-adik, kenapa aku bilang good morning? Ternyata Tuhan Yesus juga pagi-pagi benar dikatakan dia selalu berdoa kepada Tuhan pagi-pagi benar. Gunanya apa sih Tuhan Yesus berdoa? Yaitu dia minta bimbingan tangan Allah Bapa dalam dia menjalankan misinya untuk memberitakan Injil adik-adik ke rumah-rumah. Bahkan tadi kalau adik-adik baca di ayat 39, selain memberitakan Injil, dia juga mengusir setan-setan yang ada di bumi ini adik-adik. Kalau dia tidak meminta bimbingan tangan Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus merasa dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bimbingan Allah Bapa. Nah, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini mau mengajarkan bahwa begitupun kita adik-adik, kita harus minta penyertaan tangan Tuhan dalam kita beraktivitas. Jangan sampai adik-adik hanya mencari Tuhan kalau hari Minggu saja. Pada saat ini nih, melalui ibadah pagi hari ini, baru kita bertemu dengan Tuhan. Bukan seperti itu adik-adik. Tapi Tuhan mengajarkan agar setiap pagi, setiap bangun harus ingat dulu untuk berdoa kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan. Yang sering kita sebut, kalau pagi-pagi kita harus saat teduh sejenak. Saat teduh itu adalah momen dimana kita berbicara, punya waktu khusus dengan Tuhan. Sekarang ku bertanya, gimanakah kita sekarang saat ini? Apakah kita bangun pagi langsung cari Alkitab, atau kita cari smartphone dulu nih, handphone? Nah adik-adik, masa teknologi yang sekarang ada tempat kita hidup sekarang ini, globalisasi ini memang mewajibkan kita untuk tidak gagap teknologi. Adik-adik sudah mulai bisa memakai HP atau sudah tidak canggung lagi menggunakan internet gitu. Nah, itu membuktikan bahwa kita berjalan seiringan dengan zaman yang terus berkembang. Tapi ingat adik-adik, jangan sampai kita diperbudak dengan teknologi yang ada atau yang diciptakan oleh manusia sendiri. Kalau kita sudah menjadi budak teknologi, maka akan kelihatan keseharian kita akan selalu bergantung pada teknologi itu. Ya, setiap hari lihat HP, setiap hari main game. Jadi tidak ada interaksi antara satu sama lain adik-adik. Alangkah lebih penting kita bisa meluangkan waktu berbicara dengan keluarga kita, berbicara dengan kakak adik kita, atau mengkreativitaskan diri kita untuk melakukan banyak hal di rumah. Dan yang terkhusus tadi, agar pagi-pagi kita punya hubungan baik dengan Tuhan melalui saat teduh. Ya, jadi adik-adik, saat teduh itu merupakan perwujudan dari teladan Tuhan Yesus, di mana kita harus bangun pagi. Sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan waktu untuk menghadap Tuhan. Kita berdoa dulu, kemudian kita menyanyi satu pujian, apapun yang adik-adik sering dengar, nyanyikan. Kemudian setelah menyanyikan puji-pujian, kita baca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari mana? Adik-adik bisa cari banyak referensi firman Tuhan di internet. Bisa ditulis renungan harian remaja, maka akan keluar banyak. Adik-adik boleh pilih firman Tuhan dimanapun. Yang pasti setelahnya berdoa kembali, yang isinya adalah minta Tuhan menyertai, dan agar firman Tuhan yang adik-adik sudah baca dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik. Begitupun seterusnya. Maka apabila adik-adik melakukan itu, niscaya pasti keseharian kita akan selalu diberkati, akan selalu dijauhkan dari mara bahaya, dan hati kita pun akan selalu bersuka cita. Pastinya adik-adik kan pernah merasa ya,
pagi kayak nggak tahu bikin apa, kayak bingung, kayak kok kosong kegiatan saya kok monoton, hanya bangun, main game, nonton, makan, tidur, membantu orang tua, ya muter-muter di situ, dan itu sangat membosankan. Tapi adik-adik, satu hal, ketika kita pagi-pagi menghadap Tuhan, maka kita akan tahu satu hari itu kita harus bikin apa sih, yaitu menjalankan firman Tuhan. Melalui apa? Melalui kegiatan yang kita laksanakan setiap hari, adik-adik. Jadi menyimpulkan semua pembacaan kita, sekali lagi mari tinggalkan smartphone kita kalau pagi-pagi bangun tidur. Smartphone dipinggirkan dulu, ambil dulu Alkitab. Ya adik-adik, ambil dulu Alkitab, cari tempat yang hening seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa ayat 35, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya mungkin adik-adik bisa sejenak meninggalkan tempat tidur, cuci muka, kemudian ke tempat hening yang di depan rumah mungkin, atau di kamar, atau di ruang tamu, di mana adik-adik bisa berdoa dan baca firman gitu. Sediakan saja waktu 15 menit buat Tuhan, dan hidup adik-adik akan semakin berarti dan semakin luar biasa dipakai Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh disampaikan. Kiranya kita dapat menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat memberkati orang-orang lain. Amin. Baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan, menyambut firman Tuhan yang boleh kita dengar tadi, sekaligus kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari sama-sama kita angkat satu pujian yang berjudul Lebih Dalam Lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat, dan mari saatnya kita persiapkan hati kita. Kita akan berdoa, dan mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Bapa yang sudah menjaga kami sampai pada saat ini, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak remaja Gemis Bait Allah. Tuhan, sampai saat ini Engkau tahu kondisi kami, di mana kami masih harus bersekolah melalui online Tuhan, melalui di rumah. Kami tahu, Tuhan tahu keadaan kami, dan biar kiranya saat ini kami mohon agar Tuhan mau menjaga kami, adik-adik remaja Gemis Bait Allah Tuhan.
Tuhan mau memenuhi kebutuhan kami Tuhan, dalam kami belajar, dalam kami menggapai cita-cita kami Tuhan Yesus. Biar kiranya kepandaian, kepintaran boleh menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bapa, saat kami juga mau berdoa Tuhan untuk pergaulan dari adik-adik remaja. Tuhan, ajarkan adik-adik remaja agar selalu taat kepadamu, agar selalu menjauhi hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Biar kiranya kami dapat dibangun dan semakin baik lagi untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga kami, keluarga yang selalu menjaga kami, ayah ibu kami, kakak adik kami, bahkan oma opa Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan keluarga kami, baik yang ada di dekat kami maupun yang berjauhan Tuhan. Biar kiranya Engkau yang sertai mereka dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam studi, dalam kesehatan. Biar kiranya mereka penuh dengan berkat yang daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami tercinta. Tuhan, jaga gemis bait Allah Tuhan, dari ketua jemaat, majelis, pengurus Tuhan, sampai pada jemaatnya Tuhan Yesus. Tuhan, jaga gereja kami agar selalu utuh, selalu kokoh, sehingga kami dapat terus melayani satu sama lain, terlebih agar kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami di sekeliling kami Tuhan Yesus. Bapa, biar kiranya gereja kami boleh menjalankan setiap rencana pelayanan mereka dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, jaga Tuhan bangsa dan negara kami agar tidak ada perpecahan dari perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan juga berkati kepala negara dari yang paling tinggi Tuhan, dari presiden sampai pada yang paling rendah Tuhan. Biar kiranya Engkau yang jaga mereka, berikan hikmat kepada mereka agar mereka tidak terbuai dengan perbuatan-perbuatan yang jahat Tuhan melalui pemerintahan, korupsi, nepotisme. Biar Engkau jauhkan dari kehidupan mereka. Juga biar Engkau jaga negara ini agar selalu damai dan tidak ada lagi kriminalitas Tuhan di tengah-tengah kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang masih berkekurangan. Kami bersyukur Tuhan untuk apapun yang Kau berikan kepada kami saat ini. Tapi kami mau berdoa untuk orang-orang yang mungkin belum dapat merasakan apa yang boleh kami rasakan. Biar Engkau yang penuhi kebutuhan mereka, agar mereka selalu dapat bersyukur saja hanya kepadamu Tuhan Yesus. Bapa, terlebih dari semuanya kami mohon ampun Tuhan. Selama hidup kami banyak dosa yang kami lakukan, tapi biar kiranya kami boleh semakin baik dan semakin menyenangkan hati-Mu. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Doa yang belum sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang berkata Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita berdoa tutup, aku mengingatkan kembali seperti firman kita yang kita boleh dengar tadi, bahwa mari saat ini kita membiasakan diri kita untuk bersaat teduh. Pagi-pagi jangan langsung ambil HP atau smartphone kita, tapi cuci muka dan cari Alkitab, berdoa, membaca Alkitab, dan memuji Tuhan. Dan setelah kita melakukannya,
Aku percaya setiap kegiatan kita satu hari itu akan semakin baik, akan semakin membuat kita bersuka cita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Dan mari saat ini kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk semua yang boleh kami terima melalui ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, biar kiranya Kau ajar kami untuk selalu berserah kepadamu dalam setiap hari Tuhan, dalam menjalankan kehidupan kami. Tuhan, kegiatan kami, masa depan kami mau serahkan kepadamu. Biar kiranya ada berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kami. Kami akan berpisah Tuhan dari ibadah ini. Ampuni dosa dan salah kami. Inilah yang menjadi doa kami. Hanya kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan mari kita akhiri dengan menyanyikan satu pujian yang berjudul Allah Sanggup. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya